Selamat pagi, perkenalkan nama saya Timothy Audiva. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kas pada akuntansi. Definisi kas dan setara kas. Kas merupakan aktiva atau aset perusahaan yang paling liquid atau paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain dan paling rentan terjadi penyelewengan, penipuan, dan pencurian. Kas juga sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas di sini bisa berupa rupiah ataupun dalam bentuk mata uang asing. Karena memang yang sekarang kita ketahui banyak perusahaan yang mempunyai rekening dalam mata uang asing, khususnya mata uang dolar. Untuk kas mata uang asing akan tetap dilaporkan sesuai dengan nilainya pada tanggal pelaporan dan dinyatakan dalam uang rupiah dengan menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal neraca. Nah, berbicara tentang kurs, kita mengenal ada 3 kurs. Yang pertama ada kurs jual, ada kurs beli, dan ada kurs tengah. Di sini kurs yang saya bicarakan adalah kurs dari sisi akuntansi ya. Kalau dari sisi pajak ada kurs KMK sama kurs BI. Kalau di sini kita sedang membahas mengenai kurs untuk transaksi di akuntansi. Dalam prakteknya, kurs tengah digunakan untuk menyatakan nilai kas dalam mata uang asing dalam pelaporannya. Tetapi jika mata uang asing itu dimiliki dengan tujuan dikonsepsi menjadi kas dalam mata uang pelaporan, maka kurs beli lebih cepat digunakan. Nah, jadi setiap akhir periode akuntansi, biasanya nilai kas yang dalam bentuk mata uang asing akan dikonversikan lagi ke kurs pada tanggal pelaporannya. Yang kedua adalah setara kas atau kas ekuivalen. Adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka waktu pendek, yang dengan cepat dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contohnya adalah misalnya ada perusahaan mempunyai deposito berjangka yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan, itu bisa masuk ke setara kas. Nah, kas dan setara kas juga tidak boleh dibatasi penggunaannya. Misalnya ada rekening yang bernomor rekening escrow. Rekening escrow itu adalah rekening giro atau tabungan perusahaan yang tidak boleh digunakan karena perjanjian tertentu. Misalnya sebagai jaminan pinjaman bank. Jika dibatasi penggunaannya, maka biasanya kas tersebut kita catat pada aktiva lain-lain atau kita catat di under asset. Jenis kas. Kas dapat diklarifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama, cash at bank adalah kas suatu perusahaan yang berada di bank. Yang kedua, cash on hand, ialah kas keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Cash on hand ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu cash. Kas di sini dimaksud dengan kas besar. Yang kedua adalah petty cash, yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. Penggunaan kas kecil memiliki 2 sistem, yaitu diantaranya yang pertama sistem impres, yaitu sistem dana tetap dalam jangka waktu tertentu. Juga perubahan terjadi karena adanya kebijakan, pengisian kembali dilakukan transaksi sejumlah nilai yang ada di dokumen itu. Yang kedua adalah sistem fluktuasi, yaitu jumlah uang pada petty cash berubah-ubah, baik itu berubah kebijakan maupun transaksinya. Pencatatan dilakukan sepanjang ada transaksi dan akun petty cash selalu berubah-ubah. Yang merupakan kas dan tidak kas, yaitu yang pertama yang termasuk kas. 1. Uang tunai dalam bentuk kertas maupun logam. Yang kedua, uang perusahaan yang disimpan di bank yang sewaktu-waktu dapat diambil. Yang ketiga, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang keempat, cek perjalanan atau travel check adalah yang diterbitkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jarak jauh. Yang kelima, kasir cek adalah
Cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank ditarik oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Yang keenam, wesel pos dapat dijadikan uang tunai pada saat diperlukan. Yang kedua, yang tidak termasuk kas, yaitu satu, deposito berjangka atau time deposit, yaitu uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Yang kedua, uang yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga terikat penggunaannya. Contohnya dana pensiun. Yang ketiga, cek mundur atau post date check, yaitu tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Yang keempat adalah perangko. Komposisi kas antara lain ada uang kertas, ada uang logam, ada travel check, giro, dan ada juga cek yang belum disetor. Nah, ini semua adalah komposisi kas. Biasanya kalau akhir bulan ada namanya cash of name untuk mengetahui saldo kas yang ada di tangan atau yang lagi dipegang perusahaan. Kemudian mengecek lagi ada cek yang dalam perjalanan atau ada cek yang belum dicairkan. Nah, perbedaan antara cek dan giro adalah kalau cek biasanya bisa kita tarik atau kita uangkan langsung. Tetapi kalau giro tidak bisa kita uangkan secara langsung, jadi harus dipindah bukukan. Kemudian ada komposisi kas lainnya, yaitu ada cek mundur. Apa itu cek mundur? Cek mundur itu adalah cek yang dapat diuangkan pada tenggang yang tercantum dalam cek tersebut. Cek mundur dapat diklarifikasikan sebagai kas setelah tanggal cek tersebut dapat diuangkan. Lalu ada cek kosong. Terjadi karena rekening koran perusahaan yang mengeluarkan cek tidak mempunyai dana, cek dalam keadaan rusak, atau kesalahan informasi yang tercantum dalam cek. Item ini lebih tepat dilaporkan sebagai piutang daripada kas. Jadi ketika perusahaan menerima cek dari lawan transaksinya dan ketika akan mencairkan di bank, ternyata ceknya itu tidak ada dananya, tidak ada isinya, itu kita sebut sebagai cek kosong. Lalu ada kas yang dibatasi penggunaannya. Jika dibatasi setahun, maka akan kita catat di aktiva lancar. Tetapi jika lebih dari setahun, maka akan kita catat ke dalam aktiva tidak lancar. Lalu ada surat berharga seperti saham obligasi. Saat dijual baru bisa kita catat sebagai kas, dimasukkan ke kas. Lalu ada simpanan di bank-bank luar negeri. Nah, simpanan uang luar negeri ini dalam mata uang asing yang harus dikurskan ke rupiah. Jika tidak bisa diambil sewaktu-waktu, dapat dilaporkan secara terpisah. Komposisi kas lainnya ada bank overdraft. Terjadi karena pemilik dana atau deposan menulis cek dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang disimpan di bank. Item ini dilaporkan sebagai utang lancar. Lalu ada cek yang belum dikirimkan atau undelivered check. Cek yang telah dibuat tetapi belum diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Jika pada tanggal neraca terdapat hal tersebut, maka dapat diklarifikasikan sebagai kas. Oleh karena kas merupakan aset yang sangat rentan, maka perlu dilakukan kontrol atas kas perusahaan. Nah, pengendalian internal terhadap kas adalah seluruh sistem atau prosedur yang ditetapkan manajemen untuk menjaga harta perusahaan dari kelalaian atau kesalahan, kecurangan, atau kejahatan. Nah, kontrol pencegahan melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Kontrol deteksi dirancang untuk mendeteksi pencurian dan penyalahgunaan kas sekaligus dapat pula mencegahnya. Pengendalian kas perlu dilakukan untuk apa? Karena uang kas itu sangat mudah dipindah tangankan. Tidak ada identitas pemiliknya. Jadi tidak mungkin uang itu ada nama pemiliknya. Seperti yang kita ketahui juga sendiri, uang itu nggak ada nama pemiliknya, jadi sangat mudah dipindah tangankan. Dan kas itu sendiri adalah aktiva yang paling mungkin untuk diselewengkan dan disalahgunakan oleh karyawan perusahaan tersebut. Salah satu cara pengendalian internal yang terpopuler yang biasanya digunakan oleh banyak perusahaan adalah sistem voucher.
Voucher itu sendiri merupakan dokumen internal yang dibuat oleh perusahaan, dan voucher ini akan dibuat jika didukung oleh lampiran dokumen yang dibuat oleh pihak eksternal, seperti ada dilampirkan oleh faktur atau invoice-nya, dan dilampiri bukti transfer jika dilakukan pembayaran melalui transfer. Bukti transfer ini pasti bukti transfer yang sudah divalidasi oleh pihak bank. Voucher biasanya sangat informatif, jadi setiap voucher itu ada judulnya, judul voucher. Apakah voucher ini merupakan voucher penerimaan atau voucher pengeluaran? Kemudian ada nomor urut voucher. Nomor urut voucher ini dia itu baiknya sudah tervalidasi, jadi tidak dibuat secara manual. Lalu ada tanggal transaksi, kapan transaksi itu dilakukan. Ada keterangan atau informasi jenis transaksi apa yang dilakukan. Yang pastinya ada juga tempat otorisasi yang biasanya ditandatangani oleh petugas yang berwenang yang mengeluarkan voucher, yang menyetujui dan mengetahui pengeluaran voucher tersebut. Juga dibuat satu kolom untuk penerima jika transaksinya dilakukan secara tunai. Perlu juga diperhatikan pengendalian internal atas penerimaan kas penerimaan kas dan pengeluaran. Misalnya pengendalian internal atas penerimaan kas. Yang pertama, adanya pemisahan tugas antara kasir dan bagian yang mencatat. Ini sangat penting sekali di bagian keuangan untuk pemisahan tugas. Lalu adanya otorisasi yang jelas. Ada tingkatan otorisasi yang akan dilakukan. Misalnya untuk pengeluaran antara Rp0 sampai Rp50.000 bisa dikeluarkan oleh pemegang kas kecil. Lalu pengeluaran sampai 1 juta harus ada persetujuan. Misalnya dari supervisor atau manajer. Lalu lebih dari itu harus ada persetujuan dari direktur keuangan. Lalu adanya dokumen pendukung dan pencatatan. Itu sangat penting. Jadi setiap pengeluaran wajib didukung oleh dokumen pendukung dan pencatatannya juga jelas. Terakhir, penerimaan kas harus segera dicatat dan disetorkan ke bank. Jadi kadang-kadang di suatu perusahaan itu ada pembatasan jumlah minimal kas yang dipegang. Misalnya kas tidak boleh lebih dari 10 juta. Jadi ketika uang kas sudah melebihi dari 10 juta, maka kelebihan uang kas itu harus segera disetorkan ke bank. Lalu ada pengendalian internal atas pengeluaran kas. Setiap pengeluaran dilakukan menggunakan cek atau transfer bank. Untuk pengeluaran kecil dilakukan melalui petty cash. Hal ini memperkecil risiko dari penyalahgunaan. Jadi ketika semua dilakukan melalui bank transfer, jelas siapa penerimanya, dan ketika kita melakukan transaksi melalui bank transfer, ada pengecekan awal atas transaksi pengeluaran kas tersebut. Lalu untuk pengeluaran kecil biasanya memang dilakukan melalui petty cash, dan itu pun tetap melalui otorisasi berjenjang. Yang kedua, ada otorisasi yang jelas atas setiap pengeluaran kas. Kemudian ada pemisahan tugas antara yang mengeluarkan dan yang mencatat. Yang keempat, adanya dokumen pendukung yang jelas dan adanya internal control untuk memeriksa setiap transaksi perusahaan. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek atau giro. Nah, sistem pencatatan kas kecil dibagi menjadi 2, yaitu sistem pencatatan tetap atau impress fund system dan sistem dana fluktuasi atau fluctuating fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Pada saat kas kecil hampir habis, pemegang kas kecil membuat laporan penggunaan data untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu sebesar pengeluaran, jadi jumlah kas kecil selalu tetap. Kalau metode fluctuating fund system atau metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal
kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Pencatatan dilakukan segera setelah terjadi pengeluaran kas kecil, tidak ditangguhkan sampai dengan saat pengisian kembali dana kas kecil. Penjurnalan untuk setiap metode kas kecil bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Di sini bisa kita lihat perbedaan pencatatan atas kedua metode tersebut. Ketika saat pengisian atau pembentukan kas kecil untuk metode tetap dan metode berubah-ubah atau fluctuating, itu akan mencatat dengan jurnal yang sama, yaitu kas kecil atau petty cash di debit dan kasnya atau kas besar di kredit. Ketika pemakaian kas kecil untuk sistem tetap tidak ada jurnal. Dia tidak mencatat ketika transaksi pemakaian kas kecil, tetapi di sisi metode fluktuasi dia akan mencatat setiap ada transaksi pemakaian kas kecil. Lalu ketika pengurangan kas kecil, misalnya manajemen menilai saldo pada kas kecil itu terlalu besar, jadi harus dikurangi. Misalnya awalnya ketika pembentukan diisi 5 juta, lalu dinilai terlalu besar, kemudian dikurangi menjadi 4 juta, maka penjurnalannya adalah kas besar bertambah di debit, kas kecilnya berkurang di kredit sebesar nilai pengurangan kas kecil tadi. Contohnya 5 juta jadi 4 juta, sehingga yang dicatat adalah 1 juta. Begitu pula ketika ada penambahan kas kecil atau nilai kas kecil dianggap terlalu kecil, jadi manajemen atau perusahaan berniat untuk menambahkan nilai kas kecil. Misalnya awalnya 5 juta dinaikkan menjadi 7 juta, maka harus di jurnal seperti jurnal ketika pembentukan kas kecil sejumlah nilai penambahan kas kecilnya tadi. Yang terakhir, ketika pengisian kembali kas kecil untuk sistem tetap akan mencatat semua beban pemakaian di sisi debit, dan yang di kreditnya adalah kas atau kas besar. Sementara sistem fluktuasi di debitnya adalah petty cash atau kas kecil, dan di kreditnya adalah kas atau kas besar. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai kas dalam akuntansi keuangan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.